Bagaimana langkah-langkah yang tepat dan bagaimana langkah-langkah yang efektif teman-teman dalam membangun sebuah bisnis? Halo, saya Jonathan. Di sini saya akan sharing bagaimana langkah-langkah yang baik dalam membangun sebuah bisnis. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita lewati. Tahapan-tahapan ini memiliki ujiannya tersendiri. Itu kalau Anda mulai sebuah bisnis, ujiannya berbeda. Ya, saat Anda sudah memiliki produk yang sudah terbukti. Lalu kemudian ketika Anda memulai sebuah bisnis, lalu kemudian Anda memiliki market, tentunya kita perlu memiliki target dan strategi apa yang efektif untuk mengembangkan market tersebut. So, gimana sih cara kita memahami di mana tahapan-tahapan kita dalam membangun bisnis? Membangun bisnis basically tahapannya ada 5. Ya. Yang pertama adalah tahapan memulai, yang kedua tahapan mempertahankan, yang ketiga tahapan mengembangkan profit, yang keempat, tahapan mengembangkan keseluruhan usaha, dan yang kelima, tahapan bertahan dalam arti bertahan jangka panjang. Jadi semua bisnis itu melewati fase ini, ya. Dan semua bisnis membutuhkan keseriusan untuk melewati fase ini dengan lebih efektif pastinya. Oke, so mari kita lihat ya, startup pada saat bisnis dimulai berada pada fase startup. By the way, startup yang saya maksud tidak selalu harus startup teknologi yang sering kita dengar saat ini ya. Jadi karena ini berbeda, kalau kita berbicara startup itu berbeda dengan UKM. Startup adalah perusahaan yang memang dirancang untuk menjadi besar. Memang didesain tujuannya untuk menguasai global. Memang awalnya seperti itu. Jadi mereka dari awal sudah merancang sedemikian rupa supaya teknologi ini dipakai. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah UKM. UKM itu bisa dikatakan perusahaan-perusahaan yang memfokuskan kepada perdagangan, kepada jual beli. Ya, sehingga saat ini kalau kita lihat ya, orang-orang pada memulai startup itu dalam 2 tahun banyak yang tutup. Dalam 2 tahun bisa jadi 80% sudah hilang ya. Kenapa? Karena banyak yang tidak bisa di scale up. Banyak yang tidak siap dibesarkan. So mari kita lihat level yang pertama. Level yang pertama adalah level startup. Apa yang penting dalam startup ini? Ya, pada saat memulai di level startup, Anda harus memiliki produk yang bisa dinikmati oleh seluruh konsumen. Ya, produknya harus bisa dinikmati, produknya harus bisa dirasakan, produknya harus bermanfaat. Ya. Banyak bisnis di luar sana itu yang memulai dia tidak menjual produk, tapi malah membagi-bagikannya. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat mengenal kita dan juga membiasakan diri menggunakan produk kita. Oke, so pertanyaan pertama adalah, apakah teman-teman memiliki produk yang disukai masyarakat? Ya. Pertama, sebelum kita memiliki produk yang disukai masyarakat, jangan dikembangkan lebih agresif, teman-teman. Ya, kita pastikan kita memiliki produk yang konsisten, produk yang bisa bermanfaat, produk yang bisa dinikmati oleh banyak customer, dan juga produk yang bisa diskalakan besar. Ya. Step kedua adalah bertahan hidup, karena saat memulai banyak hal yang harus kita korbankan. Ya, setuju nggak? Setuju? Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya, mengorbankan energi untuk memulai bisnis ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda punya cukup cash flow? Apakah Anda punya cukup cash flow? Saya bertanya di sini ya. Di fase startup ini yang penting adalah produk. Produk itu penting sekali. Produk itu penting sekali. Saat Anda tidak memiliki produk, saat Anda tidak menguasai produk, saat produk Anda tidak disukai, maka startup itu bisa gagal. Oke. Di survival Anda harus kuat. Cash yang bisa membuat bisnis Anda bertahan hidup. Kalau nggak ada cash, gimana bertahan hidup? Gimana bisa bayar karyawan? Gimana kita bisa menjaga karyawan supaya karyawan kita bisa makan? Ya, cash is king di sini. Karena kita mau bertahan hidup, kita mau survive. Oke, nah, yang ketiga adalah fase steady, menjaga stabilitas. Nah, apa yang terjadi ketika Anda itu menjaga stabilitas? Apa yang Anda butuhkan untuk menjaga stabilitas? Stabilitas bisnis bisa terjaga jika Anda profitable.
jika Anda menguntungkan. Ya, kalau Anda menguntungkan, Anda bisa oke di sini. Di sini kita mulai membayangkan ya, teman-teman ya, bagaimana Anda memulai sebuah bisnis. Katakanlah bisnis kuliner. Untuk startup, ya, membuat bisnis itu dimulai, Anda harus punya produk. Ya. Kalau nggak ada produk, nggak ada yang dijual. Step kedua adalah mempertahankan diri, mempertahankan hidup supaya kita bisa bertahan hidup. Anda harus punya uang tunai yang nyuntik terus, betul nggak? Ya, untuk membuat bisnis Anda break even. Mampu nggak Anda membuat bisnis Anda profit? Kalau bisnis Anda bisa profit, Anda bisa stabil bisnisnya. Ya. Ini belum selesai teman-teman. Ini belum selesai. Karena apa? Setelah Anda profit, kesulitan terbesar kita dalam membuat bisnis itu adalah berkembang. Ya. Di sini di fase growth. Di fase growth Anda harus kreatif untuk mencetak sales. Anda harus kreatif mencetak penjualan, mencetak pemasaran yang masif. Lalu kreatif dalam membuat bisnis Anda lebih dikenal banyak orang. So di fase terakhir untuk bisa bertahan jangka panjang Anda harus memiliki sebuah sistem. Ya. Oke teman-teman, dari ini semua ada satu kunci yang sangat penting yang berada di dalam fondasi di bawah startup, yaitu people. People atau orang-orang yang Anda miliki menentukan Anda akan sukses melewati fase-fase ini atau tidak. Orang-orang yang Anda rekrut menentukan apakah Anda akan berkembang atau tidak. Orang-orang yang Anda jaga, orang-orang yang Anda pertahankan, orang-orang yang itu akan menunjukkan Anda bakal bertumbuh atau enggak, atau Anda akan tutup. Jadi yang penting adalah people dan sebuah sistem itu. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat lain dan juga teman-teman lain bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya share ini. Terima kasih.